Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Virtual Class. Dan ini adalah part ketiga tentang pembahasan kita mengenai kinematika gerak. Dan pada pertemuan kali ini kita akan khusus membahas mengenai percepatan. Tapi harapannya adik-adik semua sudah menonton video yang ada di part 1 dan part 2 ya. Part 1 membahas mengenai jarak dan perpindahan, dan part 2 kemarin kita membahas mengenai definisi dan rumus dari kecepatan, serta kita juga sudah membahas mengenai definisi dan rumus dari kelajuan. Jadi itu semua penting untuk adik-adik pahami sebelum masuk di penjelasan mengenai percepatan. Kalau adik-adik sudah menonton video part pertama dan part kedua, maka bisa menonton video pada part ketiga ini. Tetapi apabila adik-adik sudah paham betul mengenai jarak dan perpindahan, kecepatan dan kelajuan, maka tidak masalah, adik-adik sudah bisa melanjutkan untuk menonton video mengenai percepatan ini. Oke, dan seperti biasanya kakak akan berikan sebuah pertanyaan pembuka, yaitu mengapa ketika kamu bermain skateboard atau bermain sepeda di turunan yang curam, kecepatan kalian tiba-tiba menjadi lebih cepat? Kira-kira apa yang membuat kita bisa merasakan perubahan kecepatan tersebut? Ya, kadang-kadang kita alami itu ya. Dan bukan hanya skateboard maupun sepeda. Kadang-kadang kalau kita naik roller coaster, pas arahnya itu ke arah menurunnya, itu kecepatannya tiba-tiba bertambah. Kira-kira menurut adik-adik, itu apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Nah, jawabannya sebenarnya adik-adik bisa temukan dalam topik mengenai percepatan. Jadi harapannya adik-adik semua bisa menonton dan mengikuti penjelasan dalam setiap video ini dari awal sampai akhir, supaya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan percepatan adik-adik bisa jawab dengan baik. Oke, dan ini adalah daftar kegiatan kita dalam kelas hari ini. Pertama itu pertanyaan pembuka yang tadi kakak sudah berikan, dan kita akan lanjutkan dengan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran. Dan berikutnya akan ada penjelasan mengenai konsep dan rumus percepatan, juga akan ada contoh soal dan pembahasannya, serta latihan mandiri. Tapi khusus latihan mandiri ini kakak lagi persiapkan, mungkin nanti akan diberikan dalam bentuk link, supaya adik-adik semua bisa ada waktu untuk latihan secara mandiri, dan jawabannya bisa adik-adik juga kirimkan lewat kolom komentar. Tapi itu nanti ya, kakak akan coba untuk buatkan. Yang penting sekarang kita akan ada penjelasan mengenai konsep dan rumusnya, juga ada contoh soal dan pembahasannya, supaya adik-adik nanti akan lebih memahami bagaimana konsep dan rumus ini diterapkan dalam fisika. Oke. Dan berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan setelah menonton video ini adik-adik bisa menjelaskan konsep dan rumus dari percepatan, dan tidak hanya menjelaskan konsep dan rumus dari percepatan, tetapi diharapkan adik-adik bisa menyelesaikan masalah yang terkait dengan percepatan menggunakan rumus-rumus yang telah dipelajari. Oke, dan adapun biblical integration dari pertemuan kita hari ini masih sama dari part pertama dan part kedua, yaitu dalam kinematika kita dapat melihat keajaiban penciptaan Tuhan seperti gerak benda-benda di alam semesta yang mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan olehnya. Dengan mempelajari kinematika, kita dapat semakin mengagumi kebesaran kebijaksanaan Tuhan dalam menciptakan alam semesta ini. Wow, luar biasa sekali ya, bahwa apa yang kita bisa lihat sehari-hari, apa yang kita amati tentang gerak, semua tidak luput dari ciptaan Tuhan. Oke, dan sekarang ini sekali lagi kakak ingatkan, kalau kita bicara tentang kinematika, kita bicara tentang kecepatan dan kelajuan, jarak dan perpindahan, dan juga ada waktu. Dan secara khusus malam hari ini, di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai percepatan. Oke, kita lihat dulu apa sih definisi percepatan itu. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Ingat ya, perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi bisa saja dalam kasus mengenai percepatan kita akan mencari tahu perpindahannya, atau kita juga bisa mencari tahu justru delta V-nya, itu perubahan kecepatannya. Ingat ya, kecepatan bukan kelajuan. Oke, dan kita langsung saja mungkin menerapkannya dalam bentuk contoh soal. Misalnya nih, diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 2 meter per second. Setelah mobil melaju selama 10 detik, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per second. Berapa percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Kita cari tahu apa yang diketahui pertama-tama, yaitu V1 2 meter per second, waktunya itu 10 second,
dan V2-nya yaitu 4 meter per second. Ditanya percepatannya. Jadi kita analogi atau kita bisa analisis seperti ini ya. Kita bisa gambarkan ada semua mobil. Awalnya itu kecepatannya 2 meter per second. Tetapi setelah dalam waktu 10 second kecepatannya bertambah menjadi 4 meter per second. Pertanyaannya adalah dari 2 meter per second menjadi 4 meter per second, percepatan yang dia perlukan itu berapa? Atau percepatan yang membuat dia menjadi 4 meter per second itu berapa? Ya, setelah menempuh jarak sejauh 10 detik. Ini yang menjadi pertanyaannya. Jadi kita coba cari tahu. Kita tuliskan dulu rumus percepatan itu apa? Percepatan yaitu delta V atau total delta V atau selisih dari kecepatan awal dan kecepatan akhir itu berapa dibagi dengan total waktunya. Percepatan di sini yaitu V2 dikurang V1 dibagi dengan T total. Percepatan yaitu kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal yaitu 4 meter per second dikurang 2 meter per second dibagi dengan 10 second. Hasilnya yaitu 2 meter per second dibagi dengan 10 second, sehingga kita peroleh percepatannya itu 0,2 meter per second kuadrat. Dan kita sudah dapatkan percepatannya itu 0,2 meter per second kuadrat. Ingat, kalau percepatan meter per second itu kita kuadratkan ya. Bukan meternya yang kita kuadratkan, tapi secondnya yang kita kuadratkan. Jadi percepatannya itu 0,2 meter per second kuadrat. Jadi dari soal ini kita sudah bisa ketahui, atau dari jawaban ini kita bisa ketahui bahwa percepatan yang diperlukan mobil untuk menambah kecepatannya dari 2 meter per second menjadi 4 meter per second itu adalah 0,2 meter per second kuadrat. Itu adalah percepatan yang diperlukan ya. Oke, dan sekarang kita akan lanjut di contoh soal yang kedua. Jadi soalnya seperti ini. Dikatakan sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 60 meter per second. Pengendara kemudian menurunkan kecepatan hingga berhenti dalam waktu 15 detik. Berapakah percepatan atau perlambatan sepeda motor tersebut? Nah, ini menarik. Ingat bahwa sebenarnya kalau misalnya percepatannya bernilai positif, maka dia bisa dikatakan percepatan. Tapi apabila dia bernilai negatif, maka dia disebut dengan perlambatan. Jadi dia bisa bernilai positif, dia bisa bernilai negatif. Oke, dan kita coba dari contoh soal ini kita coba temukan jawabannya. Pertama yaitu diketahui V1 yaitu 60 meter per second, sedangkan V2-nya yaitu 0 meter per second. Nanti kakak jelaskan ya kenapa V2 itu 0. Dan waktu yang diperlukan yaitu 15 detik. Percepatannya berapa? Oke, percepatannya kita ingat formulanya adalah delta V atau kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal dibagi dengan delta T atau total waktunya. Oke, kita langsung turunkan saja. Kita substitusikan rumus-rumus yang kita sudah dapatkan. Percepatan di sini yaitu V2 dikurang V1. Kenapa V2-nya 0? Itu kan ketika benda atau sepeda ini bergerak, pada akhirnya dia akan berhenti. Dari kecepatannya 60 meter per second, dia akan berhenti. Jadi ketika dia berhenti, itu kecepatannya menjadi 0. Sehingga kita dapatkan V1-nya 60 meter per second, tapi V2-nya itu 0 karena mobilnya berhenti. Tidak ada lagi kecepatan di situ, dia berhenti. Sehingga kita dapatkan bahwa V2-nya itu 0 meter per second. Sehingga ketika kita masukkan di dalam rumusnya, maka nilai dari V2-nya itu adalah 0 meter per second dan V1-nya adalah 60 meter per second dibagi dengan total waktunya, atau di sini waktunya cuma 1 sih ya. Jadi kita langsung masukkan aja 15 detik sehingga kita peroleh min 60 meter per second dibagi dengan 15 second. Min di sini hanya menandakan bahwa dia ini percepatan atau perlambatan, tapi karena dia nilainya negatif, maka dia di sini adalah perlambatan. Jadi bukan dimasukkan dalam perhitungan ya. Sehingga ketika kita dapatkan percepatan atau perlambatannya itu bernilai 4 meter per second kuadrat ya. Jadi kita sudah dapatkan perlambatannya. Kalau di soal pertama tadi kita bahas mengenai percepatan, di soal kedua ini kita bahas mengenai perlambatan. Jadi perlambatannya itu sebesar min 4 meter per second kuadrat. Nah, terima kasih banyak adik-adik semua sudah menonton video ini. Harapannya melalui video ini adik-adik sudah bisa memahami apa itu percepatan, apa itu perlambatan. Dan kiranya ketika adik-adik menemukan soal-soal yang berhubungan dengan percepatan, adik-adik bisa menerapkan hal-hal yang sudah dipelajari lewat video ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Dan ini adalah part yang ketiga ya. Kita sudah membahas mengenai jarak dan perpindahan. Kita sudah membahas mengenai kecepatan dan kelajuan, dan terakhir ini kita bahas mengenai percepatan. Pada video-video berikutnya kita akan bahas topik-topik yang menarik juga yang masih di dalam pembahasan mengenai topik besarnya yaitu kinematika. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.